Bab 3521, Duduk di Tanah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Saat ini, lebih dari 300 biksu berkumpul di teras Huijing. Dari sudut pandang pakaian, mereka berasal dari berbagai kekuatan yang berbeda. Ada banyak peserta hari ini, dari lebih dari 200 kekuatan di Wushu. Semua orang ingin belajar sedikit tentang jimat dari Tuan Muda Jian Ye. Lan Yutang memperkenalkan. Ketika dia berbicara, Fang Yu telah melihat sebuah panggung tinggi yang dibangun di teras Huijing. Panggung tinggi itu didukung oleh pemandangan gunung yang megah, dan di depannya terdapat perwakilan dari ratusan kekuatan di Wushu. Mampu berbicara di panggung setinggi itu juga merupakan simbol status. Namun, tidak ada seorang pun di panggung saat ini. Tuan Muda Jian Ye telah tiba di villa dan akan segera datang ke teras Huijing. Lan Yutang berkata lagi. Ada begitu banyak biksu yang menunggunya, dia adalah nama yang cukup besar. Fang Yu berkata, Tuan Daoyu, saya akan memberitahu Tuan Muda Jian Ye. Jika dia tahu bahwa ada 3 tamu terhormat yang hadir, dia pasti akan segera datang, kata Lan Yutang. Kau tidak perlu memberitahunya secara spesifik, kita tunggu saja di sini, dan jangan umumkan identitas kita. Fang Yu berkata, aku ingin tetap bersikap rendah hati. Petik 2. Mengerti. Lan Yutang mengepalkan tangannya. Teras Huijing masih sangat luas. Meskipun ada lebih dari 300 biksu yang hadir, tempat itu tidak tampak ramai, dan masih ada banyak ruang. Fang Yu dan rombongannya berdiri di belakang teras Huijing dan tidak menarik perhatian para biksu ini. Statusmu di Wushu sangat tinggi, apakah mereka akan mengenalimu sekilas? Fang Yu menatap Liang Qiyu dan bertanya. Tidak, mereka tahu namaku. Tetapi sulit untuk melihat dewaku pada hari kerja. Liang Qiyu menjawab, tetapi kau tetap tidak bisa menyembunyikan temperamenmu. Kata Fang Yu, jika Tuan Daoyu membutuhkan aku untuk menyamar, aku bisa melakukannya. Kata Liang Qiyu, itu tidak perlu, mari kita ikuti arus, tidak masalah jika ketahuan, kata Fang Yu. Seiring berjalannya waktu, diskusi di platform Huijing semakin ramai. Mengapa Tuan Muda Ye belum datang? Kami sudah menunggu lebih dari 1 jam. Benar, Lan Yutang tidak keluar untuk memberikan penjelasan, bukankah itu akan menjadi janji yang terlewat? Saya benar-benar melewatkan janji, dan reputasi villa akan buruk hari ini. Apakah Anda mempermainkan kami seperti monyet? Lebih dari 300 biksu yang hadir jelas tidak sabar. Mereka tidak berani memaki Tuan Muda Jian Ye dengan keras, jadi mereka hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka pada Lan Yutang, pemilik Tianhe Villa, yang mengorganisir rapat umum tersebut. Setelah menerima Fang Yu dan rombongannya, Lan Yutang meninggalkan teras Huijing dan tidak terlihat dimanapun. Di sisi lain villa, di sebuah paviliun kecil, seorang kultivator pria mengenakan jubah ungu emas yang mewah sedang duduk di paviliun, memegang gelas anggur emas di tangannya dan tersenyum. Ada tanda titik emas pucat di dahinya, dan wajahnya cukup tampan. Ini adalah tamu terhormat yang sangat susah payah diundang oleh Villa Tianhe, murid Kaisar Fu, dan putra Jian Ye. Yulu di Villa Tianhe Anda cukup bagus, kata Tuan Muda Jian Ye. Di depan Tuan Jian Ye, ada seorang kultivator pria yang sama mudanya. Dia adalah putra Lan Yutang, Lan Guinan. Jika Tuan Muda Jian Ye menyukainya, saat Anda pergi, Villa Tianhe kami akan memberikannya untuk Anda bawa pulang. Lan Guinan tersenyum. Meskipun dia tersenyum, mata Lan Guinan jelas berkilat cemas. Dia tahu bahwa lebih dari 300 biksu dari berbagai golongan telah berkumpul di teras Huijing dan telah menunggu lama. Kelompok biksu ini datang untuk menemui Tuan Muda Jian Ye dan mendengarkan beberapa pengetahuan tentang jimat. Dan Villa Tianhe lah yang mengeluarkan undangan. Namun, Tuan Muda Jian Ye tidak tahu apa yang ingin dilakukannya, tetapi dia tidak berniat pergi ke teras Huijing pada waktu yang dijanjikan. Sebaliknya, dia duduk di paviliun kecil ini dan terus-menerus minum yulu yang diseduh oleh Villa Tianhe mereka. Namun, Lan Guinan tidak berani mendesak Tuan Muda Jian Ye, karena takut membuatnya marah. Adik perempuan, tuang anggurnya. Tuan Muda Jian Ye meneguk yulu dari gelas anggur dalam satu tegukan, menoleh dan berkata kepada pelayan kecil di sampingnya. Pelayan kecil itu sangat tampan, dan ketika dia mendengar ini, dia segera bergegas maju dan menuangkan anggur. Akibatnya, dia secara tidak sengaja menjatuhkan gelas anggur, dan yulu juga tumpah di pakaian Tuan Muda Jian Ye.
Wajah Tuan Muda Jian Ye menjadi sangat suram dalam sekejap. Tunggu, maafkan aku. Pelayan kecil itu menjadi pucat karena ketakutan, dan segera berlutut dan bersujud. Melihat pemandangan ini, Lan Guinan mengerutkan kening, menatap pelayan kecil itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu lakukan? Keluar sekarang. Ketika gadis kecil itu mendengar ini, dia bersujud beberapa kali lagi dan ingin meninggalkan paviliun kecil itu. Namun, dia ditangkap oleh Tuan Muda Jian Ye. Apakah aku membiarkanmu pergi? Tuan Muda Jian Ye berkata dengan dingin. Gadis kecil itu gemetaran. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia kehilangan setiap inci hidupnya. Dia hanya bisa menatap Lan Guinan dengan air mata di matanya. Wajah Lan Guinan jelek, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Muda Jian Ye, sebagai murid Kaisar Fu, sama sekali tidak bisa menyinggung perasaannya. Aku melakukan kesalahan di depanku dan ingin pergi setelah bersujud. Tuan Muda Jian Ye berkata dengan mata dingin. Tidak, jangan bunuh aku. Pelayan kecil itu tidak dapat menahan tangisnya. Haha, Kakak Lan, berikan pelayan ini kepadaku. Pada saat ini, Tuan Muda Jian Ye tersenyum lagi, menatap Lan Guinan, dan berkata. Wajah Lan Guinan sedikit berubah melirik pelayan kecil itu. Dia tahu betul bahwa setelah memberikan pelayan kecil itu kepada Tuan Muda Jian Ye, itu tidak akan berakhir dengan baik. Tapi apa yang bisa dia lakukan saat ini? Tuan, pelayan kecil itu menatap Lan Guinan dengan air mata di matanya. Ada apa? Saat itu, sebuah suara datang dari samping. Lan Yutang datang ke paviliun kecil dan kebetulan menyaksikan pemandangan ini. Pada saat ini, wajahnya tidak tampan. Tuan Muda Jian Ye tahu apa yang akan dia lakukan hari ini, dan dia sudah berjanji padanya sejak lama, tetapi sekarang dia terjebak di paviliun kecil dan tidak pergi ke teras Huijing. Jika terus seperti ini, ketika kelompok biksu dari Huijing Tai tidak tahan untuk pergi, reputasi Tianhe Villa akan menjadi busuk. Awalnya dia ingin mengandalkan Tuan Muda Jian Ye untuk menambah ketenaran Tianhe Villa. Namun, Lan Yutang bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa alasan mengapa Tuan Muda Jian Ye melakukan ini adalah karena kepentingan. Yaitu, untuk menambah uang. Namun, Lan Yutang telah menjanjikan hadiah yang cukup besar. Tuan Muda Ye ini harus duduk di tanah dan menaikkan harga, yang membuat hatinya marah. Bahkan para murid Kaisar Fu tidak boleh bertindak seperti ini. Itu benar-benar merusak reputasi Kaisar Fu. Tuan Muda Jian Ye, ada lebih dari 300 kultivator di teras Huijing. Saya ingin Anda naik ke panggung, untuk memulai ceramah hari ini. Lan Yutang tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya, dan berkata langsung. Mendengar ini, Tuan Muda Jian Ye menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Tuan Lan Zuang, Anda juga melihat bahwa saya masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai di sini, jadi saya tidak dapat naik panggung sekarang. Kata-kata, ini membuat wajah Lan Yutang dengan kepala tertunduk semakin jelek. Petik 2. Tuan Muda Jian Ye, di antara para kultivator yang hadir hari ini, ada 3 tamu terhormat. Salah satunya adalah Dewi Liang Qiu dari Furongmen, dan 2 lainnya berasal dari keluarga Raja Abadi dari Bei Huang. Mereka semua ingin bertemu dengan Anda. Di satu sisi, silakan naik ke panggung sesegera mungkin. Lan Yutang tidak punya pilihan selain menyebutkan kedatangan Fang Yu dan kelompoknya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Tuan Muda Jian Ye berubah. Dia tentu pernah mendengar tentang Furongmen, nama Dewi Musim Gugur yang sejuk. Namun, yang lebih mengejutkannya, adalah 2 anggota dari keluarga Raja Abadi. Keluarga Raja Abadi, yang ditempatkan dimanapun di dunia liar, adalah kekuatan teratas. 4 kekuatan utama di Wuzhou, dan bahkan dinasti Fu yang didirikan oleh tuannya Fu Huang, tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Hanya saja keberadaan seperti itu, akankah benar-benar datang ke Villa Tianhe? Tuan Muda Jian Ye melepaskan tangan pelayan kecil itu, menatap Lan Yutang, dan menyipitkan mata. Tuan Lan, Anda tidak akan mengolok-olok saya dengan hal semacam ini, bukan? Tidak mungkin, Lan Yutang berkata, betapapun beraninya saya pasti tidak berani mengolok-olok Dewi Liang Qiu dan anggota keluarga Raja Peri. Baiklah, saya percaya Anda. Tuan Muda Jian Ye berdiri dan merapikan kemejanya. Adapun embun giok yang sebelumnya telah ditaburkan di pakaiannya, tidak ada jejaknya setelah mengusapnya dengan lembut dengan tangannya. Saudara Lan, saya masih harus membawa pelayan kecil ini dan membiarkannya menunggu di sini sampai saya kembali.
Sekarang, saya harus menemui 3 tamu terhormat terlebih dahulu. Tuan Muda Jian Ye berkata kepada Lan Guinan. Lan Guinan tidak berbicara. Tuan Muda Jian Ye tersenyum tipis, lalu meninggalkan paviliun kecil dan mengikuti Lan Yutang menuju teras Huijing. Tuan Muda, saya tidak mau, pelayan kecil itu berteriak kepada Lan Guinan. Lan Guinan menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya, dan berkata, Anda tinggal di sini dulu. Setelah berbicara, dia mengabaikan pelayan kecil itu dan mengikuti Tuan Muda Jian Ye dan Lan Yutang. Mendengar bahwa ketiga VIP terhormat itu semua ingin menemuinya, Tuan Muda Jian Ye cukup puas diri, dan dia berjalan dengan angin. Meskipun Kaisar Fu tidak menjadi Raja Abadi karena keahliannya dalam jimat, reputasinya di Gurun Selatan masih cukup keras, dan bahkan status muridnya telah meningkat. Hanya 3 orang VIP itu yang memenuhi syarat untuk membiarkanku tampil seperti ini. Aku ingin terus menaikkan harga dan membuat kesepakatan besar. Tuan Muda Jian Ye berpikir dalam hati. Di panggung Huijing, suara-suara ketidakpuasan para biksu semakin keras. Banyak biksu juga memperhatikan Fang Yu dan kelompoknya di belakang panggung Huijing. Keberadaan Liang Qiu dan Han Miaoyi masih menarik banyak perhatian. Bukan penampilan, tetapi temperamen. Terutama temperamen Liang Qiu, berdiri di sana, ada aura seorang atasan, inilah kuncinya. Mengenai penampilan, sebenarnya, setelah basis kultivasi tinggi, banyak kultivator wanita dapat menggunakan ilusi untuk mengubah penampilan mereka menjadi sangat cantik. Saya telah melihatnya berkali-kali, dan hanya itu, saya tidak merasakan apapun. Namun temperamen adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Meskipun temperamen Han Miaoyi tidak memiliki kesan sebagai orang yang unggul, ia juga sangat berdebu, tetapi sangat rumit. Namun, ia sendiri tidak menyadarinya. Sepertinya kita melewatkan janji temu, ayo pergi. Setelah keluar, jangan lupa untuk memberitahu dunia luar bahwa orang yang memergoki Lan Yutang bersama villa hari ini adalah pembohong. Menipu begitu banyak biksu dari kita. Buang-buang waktu kita. Saya sudah menunggu hampir 2 jam, tidak lebih. Ayo pergi. Lan Yutang dari Guri, tidak memiliki kesepakatan dengan Tuan Muda Jian Ye, mengapa Anda mengundang kami ke sini? Dalam ledakan makian, banyak biksu mulai pergi. Maaf membuat kalian semua menunggu. Tuan Jian Ye terlambat karena beberapa masalah. Pada saat ini, suara Lan Yutang terdengar di teras Huijing. Hus! Detik berikutnya, Tuan Muda Jian Ye muncul di udara bersamanya dan Lan Guinan. Bocah malam itu akhirnya tiba. Ekspresi banyak biksu di teras Huijing segera berubah. Pamelan sebelumnya juga berhenti. Bagaimanapun, alasan mengapa mereka datang hari ini adalah untuk mempelajari beberapa pengetahuan tentang rune dari Tuan Muda Jian Ye. Bahkan jika mereka perlu membayar biaya tertentu, mereka semua mengakuinya, selama mereka dapat mempelajari pengetahuan yang berguna. Namun, Tuan Muda Jian Ye tidak mendarat di platform tinggi di depan, tetapi mendarat tepat di depan Fang Yu dan kelompoknya. Saya Jian Ye, saya mendengar bahwa 3 tamu terhormat ingin bertemu dengan saya, jadi, saya di sini. Tuan Jian Ye berkata dengan senyum percaya diri. Mendengar ini, Fang Yu mengerutkan kening dan menatap Lan Yutang di belakang Jian Ye. Wajah Lan Yutang penuh dengan sanjungan. Dalam situasi tadi, dia tidak punya cara lain selain mengeluarkan identitas Fang Yu dan kelompoknya untuk mengundang Jian Ye keluar. Namun, pada saat ini, setelah memperkenalkan dirinya di Jian Ye, Fang Yu dan kelompoknya tidak menanggapi. Knight tertegun. Dari sudut pandang, Fang Yu berdiri di tengah, jelas inti. Adapun biarawati perempuan di kedua sisi, mereka semua ditutupi kerudung. Salah satu dari mereka pasti Dewi Liang Qiu, dan yang lainnya lahir dalam keluarga Raja Abadi. Mereka memang VIP. Hanya saja kultivator laki-laki di tengah memang terlihat agak biasa, dan dia sama sekali tidak memiliki temperamen keluarga bangsawan. Tapi tidak dari penampilan, dia tahu itu dengan sangat baik. Belum lagi Dewi Liang Qiu, jika kau bisa menjalin hubungan baik dengan kedua anggota keluarga Raja Abadi ini, dan melapor kepada Kaisar Fu setelah kembali, kau pasti akan mendapatkan hadiah yang besar. Aku Dao Yu, Fang Yu berkata kepada Jian Ye. Tuan Dao Yu, aku sudah lama mengagumi namamu. Jian Ye langsung memujinya. Kata-kata ini membuat Fang Yu tampak aneh. Nama besarnya, jauh dari kata dikagumi untuk waktu yang lama. Ini pasti Dewi Liang Qiu, aku. Jian Ye masih ingin berbicara. Kau langsung ke panggung untuk berbicara,
kau lihat begitu banyak biksu masih menunggu. Kata Fang Yu, petik 2. Yah, mereka tidak terlalu penting. Kata Jian Ye, mereka ada di sini khusus untukmu, dan kau sudah menunggu lama, mengapa itu tidak penting? Fang Yu mengangkat alisnya, jika begitu, maka aku akan naik ke panggung, dan kemudian aku akan berdiskusi dengan Tuan Daoyu secara rinci. Kata Jian Ye dengan perubahan di wajahnya. Dalam hatinya, kelompok kultivator di belakang itu kentut. Namun, karena identitas Fang Yu, dia tidak lagi membantahnya, dan dia berdiri di atas panggung sebentar untuk menghadapi beberapa biksu itu. Jian Ye berbalik dan berjalan menuju panggung tinggi. Lan Yutang dan Lan Guinan menatap Fang Yu dengan penuh rasa terima kasih. Jian Ye sama sekali tidak mengikuti aturan, dan sama sekali tidak mengambil Tianhe Villa dan lebih dari 300 biksu yang hadir di matanya. Jika Fang Yu tidak berbicara, dia mungkin tidak akan berdiri di atas panggung sama sekali. Akibatnya, setelah lebih dari 300 biksu pergi, reputasi Tianhe Villa di Wuzhou hancur total. Terima kasih Tuan Daoyu atas bantuanmu. Lan Yutang mengepalkan tangannya. Fang Yu tidak perlu bertanya untuk mengetahui apa yang terjadi malam ini. Terus terang, ini adalah permainan besar, saudaraku, orang ini bukan orang baik pada pandangan pertama. Han Miaoyi bergumam pelan, menatap Jian Ye yang berdiri di atas panggung. Dia mungkin bukan manusia. Fang Yu berkata, mari kita lihat apakah dia benar-benar mampu, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Bukan orang, tetapi tentu saja kelompok etnis. Meskipun penampilan orang ini tidak berbeda dengan ras manusia, sangat mungkin dia bukan ras manusia. Namun, di dunia liar, tidak ada konsep kelompok etnis, jadi kelompok etnis tempat dia dilahirkan bukanlah faktor kunci setelah Jian Ye berkuasa, ia langsung menarik perhatian para biksu di bawah panggung. Setelah sekelompok biksu memuji, mereka mulai bertanya. Kudengar penggunaan jimat Kaisar Fu telah mencapai puncaknya, dan satu jimat dapat mengubah mantra apapun yang ingin kau ucapkan, atau senjata ajaib. Benarkah itu? Itu jimat maha kuasa. Apakah itu benar-benar ada? Tuan Jian Ye, apakah kau memiliki jimat maha kuasa di tubuhmu? Jangan menanyakan hal-hal yang tidak berguna ini, aku hanya ingin tahu apakah aku dapat mengajarimu 1 atau 2 rahasia membuat jimat dengan cepat. Suara itu sangat berisik, dan para biksu sangat antusias. Di hutan belantara selatan, reputasi Kaisar Fu terlalu keras. Sekarang aku cukup beruntung untuk bertemu dengan murid-muridnya, tentu saja ada banyak masalah. Jian Ye, yang berdiri di atas panggung, memiliki senyum di wajahnya saat ini, tetapi ada sedikit sarkasme dan penghinaan dalam senyumnya. Bagaimana dia bisa mengatakan rahasia teknik rune yang sebenarnya pada kesempatan ini? Mengenai memberikan pengalaman, bahkan lebih banyak omong kosong. Dia tidak akan membiarkan para biksu dari berbagai kekuatan ini menguasai cara membuat jimat hanya untuk pamer. Alasan mengapa dia setuju untuk datang ke sini adalah karena Lan Yutang menjanjikan hadiah yang besar. Adapun apa yang ingin dia ajarkan, terserah padanya. Jadi, malam itu dia memulai penampilannya. Semuanya, diamlah. Hari ini, saya terutama ingin memberitahu kalian tentang sejarah jimat, dan beberapa masalah yang mungkin kalian hadapi dalam proses pembuatan jimat. Kata Jian Ye. Begitu dia membuka mulutnya, Hui Jingtai terdiam. Setelah itu, Jian Ye tersenyum dan memulai retorikanya yang biasa. Mari kita mulai dengan sejarah runecraft, lalu bicarakan tentang beberapa masalah tidak berbahaya yang akan dihadapi para pemula. Ngomong-ngomong, kedengarannya sangat masuk akal, tetapi sebenarnya tidak ada nutrisi sama sekali. Informasi yang sangat berharga, tidak ada satupun yang diungkapkan. Namun, dia berbicara dengan serius dan lugas, yang membuat banyak kultivator di antara hadirin yang tidak tahu banyak tentang jimat merasa sangat terkesan, dan tidak berani menyela. Sial, aku bicara lama sekali dan banyak omong kosong. Aku sudah tahu isinya. Di belakang teras Huijing, Fang Yu mendengarkan lama sekali dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Tuan Daoyu juga meneliti jimat. Liang Qiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sedikit mengerti, kata Fang Yu. Saat di bumi, dia memang mempelajari rune untuk sementara waktu. Di dunia kultivasi bumi asli, ada sekte tingkat 2 bernama Yuan Douzong. Sekte ini didedikasikan untuk melatih Fusiu. Fang Yu dan Lin Batian menyelinap ke sekte ini, menyalin salinan inti Yuan Douzong, Yuan Dou Fujing, dan membawanya keluar. Lin Batian tidak tertarik pada jimat,
dan Fang Yu juga tidak terlalu tertarik, hanya membolak-baliknya dengan santai. Karena itu, untuk mantra, dia hanya bisa berkata sedikit. Orang ini tidak fokus pada poin utama. Kurasa dia seharusnya menerima kompensasi dari Lan Yutang, kan? Ini terlalu tidak profesional. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kuncinya adalah bahwa kelompok pendengar ini tidak memiliki. Mereka yang tahu bagaimana melakukannya akan dibodohi olehnya. Orang ini mungkin pembohong, kata Han Miaoyi. Liang Qiu tidak berbicara. Dia tidak terlalu tertarik pada rune, dan dia tidak tahu apakah yang dikatakan Qian Ye benar. Tetapi menilai dari sikap Fang Yu, itu seharusnya tidak terlalu berharga. Aku akan maju dan membongkarnya. Han Miaoyi hendak melangkah maju, tetapi ditahan oleh Fang Yu. Seperti kata pepatah, tidak perlu melakukan ini. Lagi pula, situasinya tidak tepat. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata. Mendengar bagian kedua kalimat itu, hati Han Miaoyi membeku. Baru saja, ada napas samar. Fang Yu bahkan tidak menoleh ke belakang, menyebarkan kesadarannya, dan dikombinasikan dengan hukum penampakan, dia mengunci semua biksu tersembunyi yang diam-diam mendekat. Total ada 20 biksu, semuanya berpakaian hitam. Dari segi pakaian ini, sangat mirip dengan orang mati yang membunuh ikan mas kecil sebelumnya. Mereka menyembunyikan napas mereka dan mendekati teras Huijing dalam kegelapan. Siapa targetnya? Apakah aku? Fang Yu menyipitkan mata dan berpikir. Saudara Yu, mereka mengintai di sekitar teras Huijing. Han Miaoyi berkata melalui indera ketuhanannya. Yah, aku tahu, kita tidak perlu melakukannya terlebih dahulu. Karena mereka mengintai, mereka secara alami memiliki tujuan. Mari kita lihat, siapa tujuan mereka, kata Fang Yu. Jika kelompok biksu hitam ini dikirim oleh Yao Zun, maka targetnya kemungkinan besar adalah ikan mas kecil. Namun, sekarang ikan mas kecil itu telah pergi. Namun mereka datang ke Villa Tianhe lagi, menunjukkan bahwa mereka mengetahui gerakan Fang Yu, jadi tentu saja mereka juga tahu tentang kepergian ikan mas kecil itu. Ketika ikan mas kecil itu tidak ada di sana, mereka tetap bertindak, dan targetnya. Sangat mungkin Fang Yu, yang lebih dekat dengan ikan mas kecil, adalah targetnya. Jika kamu menyentuhku, untuk apa? Membunuhku, atau apakah kamu ingin mengendalikanku sehingga aku dapat menyampaikan beberapa informasi kepada ikan mas kecil? Fang Yu berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, banyak biksu di platform Huijing, termasuk Jian Ye di platform, tidak menyadari bahwa sekelompok biksu berpakaian hitam ini mengintai diam-diam. Adapun Liang Qiu, dia langsung menjadi waspada ketika mendengar kata-kata Fang Yu. Sebelum pembunuhan ikan mas kecil itu, dia dan keluarga Mo telah terlibat. Sekarang jika sesuatu terjadi lagi, mungkin dia ingin menyeretnya dan Furongmen sepenuhnya ke dalam air. Dia harus berhati-hati. Tuan Daoyu, aku, Liang Qiu ingin berbicara. Kamu bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, jangan gugup, agar tidak mengejutkan ular itu. Fang Yu mengirimkan suara ke Liang Qiu. Mendengar kata-kata ini, wajah Liang Qiu langsung menyatu. Dia mengerti maksud Fang Yu. Sebenarnya, dia juga memiliki keraguan di hatinya. Biwan telah ditangkap, dan putri kecil itu telah pergi sementara. Mengapa pihak lain masih ingin mengambil tindakan? Bukankah ini membahayakan dirimu sendiri? Mungkin itu karena Fang Yu memutuskan untuk tidak menangani pembunuhan itu untuk sementara waktu, dan dalang di balik layar tidak bisa tinggal diam, jadi dia memilih untuk melakukannya lagi. Tujuannya adalah untuk mengendalikan Tuan Daoyu. Liang Qiu berpikir dalam hati. Jika demikian halnya, maka dia harus melindungi Fang Yu. Kalau tidak, begitu Fang Yu dikendalikan oleh tangan-tangan hitam di balik layar, Sekte Furong benar-benar harus dibantai. Liang Qiu menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan menyesuaikan diri dengan keadaan waspada. Pada saat ini, di kaki Villa Tianhe, Bihan Tian dan Biling Tian, dengan 40 orang elit, berkumpul di sini. Bi yang tidak ada di depannya, tetapi jaraknya tidak jauh. Bersiaplah untuk menyentuhnya. Ingat, cobalah dulu, aku bilang kamu bisa menggerakkan benda asli, lalu kamu bergerak, jangan mengeksposnya terlebih dahulu. Bi yang berada di belakang, mengirimkan transmisi suara ke kedua putranya. Ya, Bi Hantian dan Bi Lingtian saling memandang. Sebelum hari ini, mereka tidak pernah bekerja sama untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini, itu untuk Bijia. Selama itu bisa dilakukan dengan baik, masa depan Bijia tidak akan terbatas.
Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, perhatikan untuk menyembunyikan napas dan bentuk tubuhmu, kamu harus berhati-hati. Bi yang memberi perintah, bersih. Pada saat ini, Bi Hantian dan Bi Lingtian pergi. Mereka membawa sekelompok orang dan dengan cepat menyentuh puncak gunung dalam keadaan yang sama sekali tidak terlihat pada saat ini. Di teras Huijing, lebih dari 300 kultivator masih mendengarkan dengan saksama omong kosong Tuan Muda Jian Ye di panggung tinggi, tidak menyadari bahwa ada bahaya. Fang Yu dan kelompoknya juga tidak pergi, berdiri di belakang teras Huijing, diam-diam mengamati gerakan di sekitarnya. Mereka mulai bergerak, mata Fang Yu sedikit menyipit. Pada saat ini, di bawah penangkapan kesadarannya, 20 biksu hitam berangkat pada saat yang sama. Mereka awalnya tersebar di 4 arah teras Huijing, tetapi sekarang mereka akan menutup lingkaran segera setelah mereka pergi. Tetapi dilihat dari arah mereka berkumpul, targetnya bukanlah barisan Fang Yu, tetapi berkumpul di depan. Di depan, siapa targetnya? Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke depan. Di bagian pertama teras Huijing, selain dari kelompok biksu, yang paling mencolok adalah Tuan Muda Ma Ye yang sedang mengajarkan jimat. Bagaimana mungkin targetnya adalah dia? Fang Yu mengerutkan kening dan dengan cepat mengamati sekelompok besar biksu di depannya. Mungkin ada seseorang di kelompok biksu ini yang memiliki identitas penting. Di atas panggung, Tuan Muda Ma Ye berbicara tentang rahasia jimat yang tidak penting, sambil mengamati gerakan Fang Yu dan kelompoknya di kejauhan. Dia tidak peduli dengan lebih dari 300 biksu di sekitarnya. Dia hanya ingin menunjukkan kemampuannya di depan barisan VIP Fang Yu. Fusiu adalah arah utama kultivasi, tetapi karena sangat sulit untuk memulai, banyak biksu yang putus asa. Oleh karena itu, di mata biksu biasa, status Fusiu relatif tinggi. Secara khusus, sebagai murid Kaisar Fu, Tuan Muda Jian Ye disambut dengan hangat kemanapun dia pergi. Dia sudah terbiasa dengan itu, bahkan bosan dengannya. Hei, para VIP ini sepertinya tidak peduli. Sepertinya apa yang saya katakan terlalu dangkal. Mereka adalah keturunan bangsawan dan mungkin telah mendengar teori-teori ini. Jangan khawatir, saya akan berbicara tentang beberapa pengetahuan tingkat lanjut setelah menunggu, jadi hanya dengan begitu saya dapat mencerminkan nilai saya. Tuan Muda Jian Ye berpikir dalam hati. Woa, woa, woa. Pada saat ini, 20 bayangan hitam tiba-tiba muncul dari keempat sudut teras Huijing. Aura pembunuh yang dingin langsung menyelimuti seluruh teras Huijing. Tuan Muda Jian Ye di atas panggung belum bereaksi, dia hanya merasakan kilatan cahaya perak di depannya. Panggil, rasa sakit yang tajam datang dari lengan kiri. Aku melihat seluruh lengan kiri Tuan Muda Jian Ye terlempar keluar secara langsung. Darah menyembur keluar, Mata Tuan Muda Jian Ye terbuka lebar, dan dia menjerit melengking setelah tertegun selama 2 detik. Dia berteriak dan melangkah mundur lagi dan lagi. Kultivator berpakaian hitam di depannya memegang pisau panjang yang tajam di tangannya, mengangkatnya, dan memotongnya lagi. Jimat geng murni. Tuan Muda Jian Ye berteriak dan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan jimat dengan tangan kanannya. Bas, sinar cahaya Fudi menyala dan berubah menjadi segel geng, menghalanginya. Kerak, pisau panjang kultivator berpakaian hitam itu menebas segel geng, langsung menebas dengan retakan. Detik berikutnya, segel geng ini akan pecah, hancur. Kultivator berpakaian hitam itu melangkah maju, mengangkat pedang panjangnya lagi, dan menebas Tuan Muda Jian Ye. Jangan bunuh aku. Tuan Muda Jian Ye mencoba yang terbaik untuk menghindar ke samping, tetapi lengan kanannya tidak menghindari pisau dan terputus lagi. Kali ini, kedua lengannya hilang. Tuan Muda Jian Ye jatuh ke tanah, gemetar di sekujur tubuhnya, air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, siapa yang akan membunuhnya. Selama bertahun-tahun, dia telah berkelana ke seluruh dunia, dan meskipun dia telah meraup banyak keuntungan dengan memanfaatkan reputasi Kaisar Fu, dia tidak pernah bermasalah dengan siapapun, apalagi menyebabkan pembunuhan. Kultivator berpakaian hitam itu memegang pisau panjang berlumuran darah dan perlahan berjalan menuju putra malam yang jatuh. Tuan Muda Jian Ye menangis, tetapi pada saat ini, situasi di teras Huijing, seperti api penyucian di bumi. Setelah kelompok kultivator berpakaian hitam ini bergegas ke platform Huijing, mereka tidak hanya menyerang Tuan Muda Jian Ye di platform, tetapi juga menyerang lebih dari 300 kultivator. Dan tembakan mereka juga sangat kejam, dan tembakan pertama adalah untuk mengambil nyawa mereka.
Di atas panggung, lebih dari 300 kultivator ketakutan oleh pembunuhan yang tiba-tiba itu. Jeritan, seruan, dan raungan datang satu demi satu. Di platform Huijing, aura berdarah dengan cepat memenuhi udara. Ayah dan anak Lan Yutang dan Lan Guinan, yang telah berbalik, menjadi pucat. Penjaga, penjaga, teriak Lan Yutang. Namun, Lan Guinan yang berada di samping menariknya dan berlari kembali. Karena, dia melihat seorang biksu hitam menoleh dan menatap ayah dan anak mereka. Bahaya sudah di depan mata. Lari, ayah, lari, teriak Lan Guinan sambil menarik Lan Yutang. Boom! Tepat ketika Hui Jingtai jatuh ke dalam kekacauan, kekuatan abadi yang sangat kuat meledak. Paksaan yang kuat itu langsung menyelimuti Hui Jingtai. Sinar cahaya terang bermekaran dari belakang teras Hui Jing. Sosok bayangan naik ke udara. Di sekeliling tubuhnya, seolah-olah kelopak bunga putih bersih sedang berputar. Furongmen, Dewi musim gugur yang sejuk. Ini adalah hibiscus Xianli. Bu, hah, hah. Di udara, Dewi Liangqiu mengulurkan jari-jarinya yang putih dan melepaskan gelombang kekuatan abadi. Awan cahaya putih jatuh di kepala setiap biksu hitam. Kelompok kultivator berpakaian hitam itu mengguncang tubuh mereka dan segera berhenti bergerak. Tubuh mereka semua diselimuti oleh kekuatan abadi kembang sepatu putih murni. Hus, krak. Di atas panggung, pisau panjang yang dipotong di depan kepala Tuan Maye tiba-tiba berhenti ketika sudah setengah jalan. Ah. Tuan Muda Jian Ye memejamkan matanya dan gemetar, berteriak, mengira dia sudah mati. Dan lebih dari 300 biksu di teras Huijing tidak bisa tenang saat ini. Semuanya terjadi begitu cepat, mereka tidak bereaksi. Banyak biksu yang terluka parah. Namun untungnya, karena tindakan Dewi Liangqiu yang tepat waktu, tidak ada biksu yang terbunuh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua biksu melihat sekeliling, masih belum pulih dari rasa takut dan panik mereka. Hal yang sama berlaku untuk Lan Yutang dan Lan Guinan. Namun, mereka mendapatkan kembali kewarasan mereka dengan relatif cepat, menatap Dewi Liangqiu di udara, sambil menghela napas lega. Untungnya, beruntung memiliki orang kuat seperti Dewi Liangqiu yang hadir. Kalau tidak, hari ini, Villa Tianhe pasti akan berlumuran darah. Saudaraku, bagaimana situasinya? Mengapa orang-orang ini tidak datang kepadamu? Han Miaoyi berkedip, tampak bingung. Fang Yu mengerutkan kening, juga memikirkan pertanyaan ini. Awalnya, dia mengira bahwa targetnya adalah dirinya sendiri, tetapi kemudian dia mengira bahwa targetnya adalah Tuan Muda Jian Ye, tetapi dia menemukan pihak lain tidak memiliki target. Dengan kata lain, kecuali dia, Han Miaoyi dan Dewi Liangqiu, mereka semua adalah sasaran. Apa maksud melakukan ini? Jika orang yang memerintahkan sekelompok biksu hitam ini untuk melakukannya, adalah orang yang berencana untuk membunuh ikan mas kecil sebelumnya, apa tujuannya? Karena mereka mendapat kabar bahwa aku datang ke Villa Tianhe, tentu saja mereka juga tahu bahwa Dewi Liangqiu dari Sekte Furong ada di sisiku. Jadi, jika mereka benar-benar ingin membunuhku, mereka setidaknya harus mengirim seseorang yang memiliki kemampuan untuk menahan Liangqiu. Karena tidak ada bawahan dengan kemampuan ini, jadi kau mengalihkan target ke biksu lain yang hadir. Tapi apa gunanya melakukan itu? Membuat kekacauan, lalu apa? Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Di panggung Huijing, 20 kultivator berpakaian hitam semuanya dikendalikan oleh Dewi Liangqiu, tidak dapat bergerak. Para biksu yang terluka meratap, dan para biksu berteriak dengan marah. Mereka datang ke sini hari ini hanya untuk mendengarkan pengetahuan tentang jimat yang diajarkan oleh para murid Kaisar Fu. Mengapa mereka menderita bencana yang tidak bersalah seperti itu? Apakah ada pukulan balik? Fang Yu hanya berpikir begitu, dan kesadarannya menangkap kedatangan sekelompok biksu. Sosok tersembunyi yang sama, juga datang ke panggung Huijing. Namun, yang dikenakannya bukan hitam, melainkan baju besi hijau muda. Di antara para biksu, Fang Yu juga melihat dua wajah yang dikenalnya. Bi Hantian, Bi Lingtian, saudara-saudara keluarga Bi. Apa yang terjadi? Apakah para kultivator berpakaian hitam ini dikirim oleh keluarga Bi? Jadi apa yang terjadi pada keluarga Bi sebelumnya dimaksudkan untuk dijaga dan dirampok? Lalu, bukankah dia melukai dirinya sendiri? Tidak, harus kukatakan, Fang Yu benar-benar sedikit bingung sekarang. Situasi di Wuzhou tampaknya lebih rumit dari yang dia kira sebelumnya. Identitasnya saat ini, di mata keempat kekuatan utama di Wuzhou,
mungkin adalah pengikut atau pengikut ikan mas kecil yang lahir di keluarga Raja Abadi. Namun, identitas seperti itu tampaknya masih membuat mereka sangat khawatir. Kekuatan-kekuatan utama jelas sedang bergerak, sehingga mereka sangat bingung. Pusaran air itu tentu saja diaduk oleh ikan mas kecil, tetapi setelah ikan mas kecil mengaduk pusaran air, ia segera pergi, meninggalkannya di tengah pusaran air. Hal-hal ini seharusnya ditangani oleh ikan mas kecil itu sendiri. Aku tinggal di sini untuk memberinya guntur. Fang Yu berpikir dalam hati. Dewi Liangqiu telah mengambil tindakan. Ada kekuatan untuk melakukannya sebelum kita. Itu adalah biksu hitam itu. Biksu hitam yang membunuh putri kecil sebelumnya. Sebelum mencapai teras Huijing di puncak gunung, Bilingtian telah melepaskan kesadarannya dan menangkap situasi di teras Huijing. Mereka berencana untuk mengambil gambar Fang Yu, tetapi mereka tidak menyangka ada kekuatan lain yang mengambilnya sebelum mereka. Dan dilihat dari pakaiannya, itu adalah orang-orang mati berpakaian hitam yang pernah membunuh di keluarga Bi mereka sebelumnya. Situasi ini di luar dugaan. Bi Hantian juga melihat situasi di platform Huijing, dan mengerutkan kening. Ayah, apa yang harus aku lakukan dalam situasi ini? Bilingtian bertanya melalui transmisi suara. Bi yang terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak bisa melakukannya untuk saat ini, mari kita amati tren tindak. Lanjutnya terlebih dahulu, Dewi Liangqiu benar-benar bergerak. Dia mencoba melindungi Daoyu itu. Bilingtian menyipitkan matanya dan berkata, jika memang begitu, maka jika kita melakukannya, Dewi Liangqiu kemungkinan besar akan menghentikannya. Jadi aku sudah bilang padamu untuk tidak bertindak gegabah untuk saat ini. Bi yang berkata, situasinya agak rumit sekarang. Di panggung tontonan, tolong, selamatkan aku, siapa yang akan menyelamatkanku, aku tidak ingin mati. Di atas panggung, malam bergulir di tanah, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Setelah lengannya terputus, dia merasakan sakit yang luar biasa. Tidak dapat mengeluarkan jimat asli, dan tidak dapat berkonsentrasi menggunakan teknik jimat virtual karena rasa sakit yang hebat, situasinya sangat tragis. Pada saat ini, Fang Yu berangkat. Dia melompat ke panggung, melihat luka Jian Ye, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saudara Jian Ye, siapa yang telah kamu sakiti? Bagaimana kamu melakukan ini? Selamatkan aku, Tuan Daoyu. Jian Ye memohon. Fang Yu berjongkok dan bertanya, apakah kamu punya jimat penyembuh? Tidak, jawab Jian Ye. Baiklah, aku hanya bisa menulis satu dulu. Fang Yu mengerutkan kening. Hoa. Kulihat tangan kanan Fang Yu mengulurkan satu jari dan mengetukkannya pelan di udara. Sebuah bayangan virtual Fudi terbentuk di udara dalam waktu 2 detik. Bas, semburan cahaya putih jatuh pada luka-luka di lengan Jian Ye yang terputus. Kali ini, rasa sakit yang dirasakan di malam hari berkurang sebagian besar. Namun saat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Satu pikiran menjadi jimat. Sebagai murid Kaisar Fu, dia belum menguasai teknik jimat yang luar biasa seperti itu. Jumlah murid di bawah Kaisar Fu yang dapat membentuk jimat dengan satu pikiran mungkin tidak melebihi jumlah telapak tangan. Namun, Fang Yu di depannya, benar-benar menguasai metode ini. Mampu menguasai cara-cara seperti itu menunjukkan bahwa pencapaian Fang Yu dalam jimat jauh di atas muridnya Sang Kaisar Jimat. Pengetahuan yang disebut-sebut telah kubicarakan sejak lama sebelum malam, di mata Fang Yu, aku khawatir itu tidak sebagus kotoran. Tidak heran tidak ada minat sama sekali. Saudara Jian Ye, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Fang Yu berdiri sambil tersenyum. Kemudian, dia berjalan ke kultivator berpakaian hitam yang dikendalikan oleh Liang Qiu dengan kekuatan abadinya. Pisau panjangnya masih dalam kebuntuan di udara. Fang Yu mendorong lengannya dan merobek kain hitam dari wajahnya. Benar saja, wajahnya tanpa ekspresi, matanya kosong, dan dia adalah orang mati lainnya. Sepertinya orang di balik rencana pembunuhan ikan mas kecil itu adalah Yao Zun. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya. Nama Yao Zun dengan mudah mengingatkan Fang Yu pada inspektur pengadilan suci yang ditemuinya di dunia iblis. Penyusupan klan iblis kuno dimulai dari patroli. Itu tidak akan menjadi pengadilan suci lagi. Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir. Saudara Yu, mereka semua adalah orang mati,
dan kultivasi mereka berada di antara Dewa Surgawi Hedao dan Dewa Surgawi Keikai. Pada saat ini, Han Miaoyi juga datang ke sisi Fang Yu. Baiklah, Fang Yu mengangguk, menoleh untuk melihat Han Miaoyi, dan bertanya, menurutmu mengapa mereka? Sebelum dia selesai berbicara, ada udara dingin yang datang dari belakang Fang Yu dan Han Miaoyi bisa merasakannya. Jangan lari, lihat saja apa yang ingin mereka lakukan. Fang Yu berkata kepada Han Miaoyi. Baiklah, Han Miaoyi menjawab, panggil. Pada saat ini, di belakang Fang Yu dan Han Miaoyi, sebuah lubang hitam terbuka. Dua tangan hitam terentang ke belakang leher mereka. Saudara Dao Yu, hati-hati. Liang Qiyudi, udara mengingatkan, dan menembak. Panggil. Namun, di detik berikutnya, Fang Yu dan Han Miaoyi keduanya terseret langsung ke lubang hitam oleh tangan itu dan menghilang di atas panggung. Malam di belakang mereka ketakutan dan berteriak. Hus! Liang Qiyu mendarat di atas panggung, dan melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan jejak Fang Yu dan Han Miaoyi. Di balik kerudung, wajahnya sangat jelek. Fang Yu dan Han Miaoyi diculik di depannya. Keberanian lawan terlalu besar. Siapa yang berani melakukan ini di seluruh Wushu? Siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya? Wajah Liang Qiyu dingin, dan dia melirik sekelompok biksu hitam di depannya, melambaikan lengan bajunya. Hoa! 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 Semua biksu hitam ini dibawa pergi olehnya. Dia tidak menyapa Lan Yutang atau Lan Guinan, dan dia menghilang di atas panggung begitu dia berbalik. Bihantian dan Bilingtian sama-sama melihat perubahan mendadak di atas panggung. Fang Yu dan Han Miaoyi dibawa pergi secara paksa. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Selanjutnya, segalanya menjadi lebih rumit. Dari sudut pandang keluarga Bi, tiga kekuatan utama yang ingin mereka mati pastilah Furongmen, Sui Jingcheng, dan Akademi Wanli. Namun kemudian, mereka menyadari bahwa mungkin ada beberapa masalah. Namun bagaimanapun juga, selama mereka mengendalikan Fang Yu dan Han Miaoyi, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali hak untuk berbicara dengan putri kecil itu. Namun, sekarang, Fang Yu dan Han Miaoyi telah diculik. Dari para biksu berpakaian hitam itu, dalang di balik layar mungkin adalah dalang yang sama yang merencanakan pembunuhan ikan mas kecil itu. Kemudian, situasi Bijia menjadi sangat pasif dan sangat berbahaya. Sudah berakhir, mereka berencana membunuh keluarga Bi 2 kali, dan mereka ingin membunuh keluarga Bi. Sekarang mereka telah secara langsung mengendalikan saudara-saudari Dao Yu, tidak bisakah kita biarkan mereka dibantai? Bilingtian menatap Bihantian dengan mata terbelalak, berkata dengan kagum. Wajah Bihantian juga sangat jelek. Aku ingin melakukannya, tetapi aku selangkah lebih maju. Sialan, apa yang harus kulakukan sekarang? Kau, mundur dulu. Pada saat ini, suara Bi yang terdengar. Ayah, teruskan saja seperti ini, keluarga Bi kita akan mengadakan acara besar. Bilingtian berkata, kita tidak bisa tinggal diam. Mundur dulu, kembali dan bicarakan nanti, tempat itu tidak cocok untuk tinggal lama. Bi yang menghela napas dan berkata, setelah Fang Yu dan Han Miaoyi terseret ke dalam lubang hitam, mereka hanya merasakan hawa dingin di sekitar mereka. Lubang itu tidak menempuh perjalanan terlalu lama melalui lorong ruang angkasa, dan mendarat dengan cepat. Setelah mendarat, Fang Yu mendapati dirinya berada di ruang rahasia yang gelap, seperti sel penjara. Tangan dan kakinya terbungkus dan terikat oleh aura dingin. Melihat ke bawah, terlihat bahwa itu adalah sejenis makhluk, tubuhnya seperti ular piton, dan tangannya terikat erat. Begitu pula dengan kakinya. Fang Yu melihat ke kedua sisi, Han Miaoyi sudah pergi. Namun, Fang Yu tidak khawatir dengan situasi Han Miaoyi. Dia hanya penasaran, siapa yang akan muncul di depannya nanti. Apakah itu Yao Zun? Lingkungan sekitar sangat sunyi, dan Fang Yu tidak terburu-buru, diam-diam menunggu kemunculan pihak lain. Dia tahu bahwa, dalam statusnya saat ini, begitu dia ditangkap dan dikendalikan, itu pasti karena keberadaan ikan mas kecil itu. Fang Yu menunggu beberapa saat, tetapi masih tidak ada gerakan di sekitarnya. Jadi, dia melepaskan kesadarannya. Kerak, namun, begitu kesadarannya terlepas, dia langsung merasakan tekanan kuat yang menyegel seluruh ruang rahasia. Agar kesadarannya menyebar, dia harus terlebih dahulu menghancurkan blokade. Fang Yu tidak melakukan ini, pupil matanya sedikit berkedip. Mata jalan terbuka,
Pupil matanya seharusnya bersinar dengan cahaya keemasan, tetapi di bawah penyamarannya yang disengaja, tidak ada yang aneh saat ini. Fang Yu tidak melupakan kata-kata yang ditinggalkan lelaki tua gila itu. Hindari Optimus. Fang Yu yakin bahwa ciri-cirinya yang paling jelas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda Dao Agung. Oleh karena itu, sebaiknya jangan sampai tanda Dao Agung itu terungkap. Dan dia sudah memutuskan sebelumnya, sebelum melihat Ji Xingyuan dan mengetahui siapa Qing Tianzun, hanya menggunakan kekuatan Wan Dao Simo untuk menyamar sebagai seorang kultivator dengan darah iblis tingkat tinggi. Bas, setelah mata Dao Agung terbuka, bidang penglihatan Fang Yu menjadi sangat luas. Setelah menembus ruang rahasia, ada lobi di luar. Dia mendapati dirinya berada di dalam menara tinggi, mungkin di ruang rahasia di area pinggang. Sedangkan Han Miaoyi, dia dikurung di ruang rahasia lain yang tidak jauh darinya. Ketinggian menara ini dilebih-lebihkan, setidaknya lebih dari 2000 meter. Dan tidak ada makhluk di sebagian besar lapisan di menara itu. Namun, tepat di luar lantai tempat dia ditahan ada aula dengan sekelompok biksu hitam berdiri. Kelompok kultivator berpakaian hitam ini, setidaknya 100, tetap tidak bergerak, seolah-olah mereka dalam keadaan konsentrasi. Dan lebih jauh ke atas, Dao Yu. Pada saat ini, suara serak terdengar di ruang rahasia. Fang Yu memikirkannya sejenak, dan sekarang identitasnya adalah kaki tangan Xiao Liu. Dalam hal ini, wajar saja untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan identitas ini. Kau, siapa kau? Mengapa kau menangkapku di sini? Apakah kau tahu apa hubunganku dengan putri kecil? Fang Yu bertanya berulang kali. Hubunganmu dengan putri kecil? Coba kupikirkan, kalian hanya bertemu di rumah lelang Ling. Hubungan macam apa ini? Kita bertemu secara kebetulan. Mendengar ini, hati Fang Yu sedikit tergerak. Tampaknya orang ini memang telah mengunci gerakan ikan mas kecil itu sejak awal, jadi dia tahu bahwa Fang Yu dan Han Miaoyi hanya bertemu dengan ikan mas kecil itu di rumah lelang. Meskipun kita baru saling kenal dalam waktu singkat, lalu kenapa? Apakah kau tahu apa artinya bertemu pada pandangan pertama? Begitulah putri kecil dan aku berhubungan. Jika kau berani menyakitiku, putri kecil itu pasti tidak akan memaafkanmu. Fang Yu berkata dengan keras. Sebenarnya, dia telah menangkap posisi pihak lain yang sedang berbicara saat ini. Dia berada di puncak menara ini. Dia juga berpakaian hitam dan memiliki rambut panjang dengan sedikit rambut merah bercampur. Wajahnya sangat tampan, dan ada garis vertikal merah di dahinya. Ini adalah dalang di balik rencana untuk membunuh ikan mas kecil itu. Mungkin, itu, Yao Zun. Melihat mata jalan raya, orang ini tidak memancarkan energi hijau unik dari pengadilan suci, tetapi samar-samar dapat melihat lapisan energi abadi berwarna merah pucat merasuki tubuhnya. Katakan padaku, siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Fang Yu bertanya lagi dengan keras. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Di puncak menara, kultivator laki-laki itu mencibir dan berkata, kau masih hidup karena kau masih berharga bagiku. Apa yang ingin kau lakukan? Wajah Fang Yu menunjukkan kepanikan yang pas. Tidak apa-apa, aku hanya ingin kau membantuku menyampaikan beberapa pesan kepada putri kecil itu. Kultivator laki-laki itu tersenyum lebih dingin dan berkata, yang pertama, kau dikendalikan oleh keluarga Bi, dan itu dipertaruhkan. Yang kedua, berencana untuk membunuhnya, adalah 3 kekuatan utama Bijia, Furongmen, dan Sui Jingcheng. Mendengar ini, Fang Yu terkejut. Orang ini tidak menyebutkan Akademi Wanli. Jika dia benar-benar menyebarkan berita itu kepada ikan mas kecil seperti yang dia katakan, maka 3 kekuatan utama di Wuzhu akan menderita. Dengan cara ini, hanya Akademi Wanli yang akan diuntungkan. Mungkinkah orang ini adalah anggota Akademi Wanli? Kau, apa yang kau coba lakukan? Siapa kamu dari Akademi Wanli? Fang Yu berteriak kaget. Kerak, pada saat ini, beberapa petir merah tiba-tiba menyambar dan menghantam tubuh Fang Yu. Petik 2. Petik 2. Fang Yu tertegun sejenak, dan kemudian segera tampak sangat kesakitan. Ah, kamu berani menyentuhku. Tubuh Fang Yu sedikit berkedut, berteriak, dan pada saat yang sama, dia terus memperhatikan gerakan kultivator pria di puncak menara. Jeritan itu begitu keras sehingga Han Miaoyi di ruang rahasia tidak jauh dari sana bisa mendengarnya. Dia mengerutkan kening, tidak puas. Hei, saudara melakukannya lagi. Aku benar-benar ingin berpartisipasi. Sangat membosankan di sini.
Han Miaoyi menggigit bibirnya dan berkata dalam hatinya, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Suara kesadaran ilahi terdengar di telingaku. Aku tahu, itu menyebalkan. Han Miaoyi berkata dengan tidak sabar. Keluarlah jika kamu punya benih. Kalau tidak, saat aku keluar, aku pasti akan membunuhmu. Fang Yu masih berteriak, mengerutkan kening pada saat yang sama. Jika informasi yang lebih berguna tidak dapat diperoleh dengan cara ini, dia akan berhenti berpura-pura dan mulai langsung. Oh, baiklah, bagaimanapun, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini, jadi aku akan berbicara denganmu secara langsung. Pada saat ini, kultivator pria itu mencibir dan berkata berbicara langsung. Sekarang sudah benar, sudut mulut Fang Yu berkedut sedikit. Hus. Seketika, kabut hitam muncul di depannya. Kabut hitam itu bersiul, dan angin kencang menyapu ruang rahasia itu. Tak lama kemudian, kultivator pria berambut hitam dan merah panjang muncul di depan Fang Yu. Aku tahu kau pandai menggunakan ilusi, dan bahkan mendengar beberapa informasi tentangku dari salah satu bawahanku sebelumnya. Kultivator pria itu berjalan ke arah Fang Yu, kurang dari setengah meter jauhnya. Dia memiliki senyum dingin di wajahnya, dan ada nada main-main dalam nadanya. Yao Zun, kau benar-benar Yao Zun. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, menatap kultivator pria di depannya, dan berkata dengan keras. Aku bisa memberitahumu nama lengkapku, aku Zong Yao. Kultivator pria itu mencibir. Pengobatan tradisional Tiongkok. Fang Yu tertegun sejenak, tetapi tidak mengerti kata itu untuk sementara waktu. Tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah nama sekte itu. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Apa hubunganmu dengan Akademi Wanli? Fang Yu bertanya lagi. Hubungan antara Akademi Wanli dan kami adalah cerita yang panjang. Zong Yao tersenyum, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan untukmu. Dari kalimat ini, Zong Yao sendiri bukan milik Akademi Wanli, tetapi berasal dari kekuatan lain. Aneh, operasi ini menggunakan ikan mas kecil yang lahir di keluarga Raja Abadi, dan 3 dari 4 kekuatan utama di Wuzhu yang ingin mencelakai. Kau pasti memiliki keberanian dan kemampuan yang besar untuk merencanakan tindakan seperti itu. Di Wuzhu, kecuali Akademi Wanli, kekuatan lain sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dengan kata lain, Zong Yao ini kemungkinan besar berasal dari kekuatan di luar Wuzhu. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Fang Yu berkata dengan marah dengan ekspresi panik dan tenang, apa yang kau lakukan dengan Akademi Wanli? Bukankah sudah jelas apa yang akan kulakukan setelah aku menyingkirkan 3 lainnya? Kata Zong Yao, kau, Fang Yu terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Baiklah, aku tidak butuh pesanmu lagi, aku akan langsung menggantikanmu. Zong Yao menyeringai dan melangkah maju. Bas, pada saat ini, semburan cahaya abu-abu keluar dari kedua telapak tangannya, mencengkeram kepala Fang Yu. Mendengar kata-katanya, Fang Yu tahu bahwa orang ini mungkin ingin merebut rumah itu secara paksa. Pada saat ini, Fang Yu secara alami tidak perlu berpura-pura lagi. Ketika berbicara, dia telah menentukan bahwa Zong Yao di depannya adalah tubuh yang nyata, bukan boneka atau tubuh yang tidak berwujud. Dalam hal ini, langsung saja lakukan. Putus. Dengan sedikit tenaga di tangannya, makhluk-makhluk yang melilit tangannya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, ki sejati dilepaskan, mengisolasi seluruh ruangan dari luar. Dengan cara ini, suara dari dalam tidak akan terdengar dari luar. Pukulan Fang Yu juga menghantam dada Zong Yao di depannya. Dari melepaskan diri, mengisolasi bagian dalam dan luar, lalu ke dada Zong Yao dalam satu pukulan. Serangkaian tindakan semuanya diselesaikan antara kilat dan batu api. Di mata Zong Yao, Fang Yu masih seperti kura-kura dalam guci dengan tangan dan kakinya terikat di detik terakhir. Namun di detik berikutnya, sebuah tinju dengan kekuatan yang sangat mengerikan menghantam dadanya. Boom! Dengan ledakan keras, seluruh dada Zong Yao langsung meledak keluar dari lubang darah. Namun tubuhnya tidak meledak keluar, karena tangan kiri Fang Yu memegang bahunya. Saudara pengobatan Tiongkok, tubuhmu tidak terlalu kuat, jadi kamu bisa ditinju dengan pukulan seperti itu. Fang Yu memegang Zong Yao dengan tangan kirinya dan mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya. Pada saat ini, Zong Yao Cai merasakan serangan rasa sakit yang hebat. Dia membuka matanya lebar-lebar, menundukkan kepalanya perlahan, dan melihat lubang darah di dadanya.
Dia kemudian kembali sadar dan menjerit melengking. Namun, tubuhnya ditahan dengan kuat oleh Fang Yu, dan energi abadi di tubuhnya benar-benar terhalang, tidak dapat dilepaskan sedikit pun. Kau. Zhong Yao menatap Fang Yu di depannya, selain kesakitan, wajahnya lebih terkejut. Baginya, Fang Yu hanyalah mainan bagi ikan mas kecil itu. Paling-paling, dia memiliki beberapa keahlian dalam ilusi, tetapi secara umum, dia adalah pengikut yang fungsinya hanya menggunakan identitasnya untuk mendekati ikan mas kecil itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Yu akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Hanya satu pukulan saja hampir merenggut separuh hidupnya. Suara yang meletus di ruang rahasia itu tidak mencapai luar. Pada saat ini, sekelompok biksu hitam di luar tetap tidak bergerak. Zhong Yao kembali sadar dan ingin menggunakan tanda itu untuk membangunkan sekelompok orang mati. Namun, idenya tampaknya telah dilihat oleh Fang Yu. Fang Yu langsung mencengkeram kepala Zhong Yao dan membantingnya ke tanah. Lantainya hancur menjadi lubang. Saudara pengobatan Tiongkok, sebaiknya kamu tidak bermain trik, aku bisa membunuhmu kapan saja. Fang Yu mencengkeram kepala Zhong Yao dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, wajah Zhong Yao berlumuran darah dan seluruh tubuhnya gemetar. Lubang darah di dadanya juga berdarah. Namun, mungkin karena alasan etnis, atau karena teknik kultivasi, darah Zhong Yao berubah menjadi hitam. Kamu bahkan berdarah hitam, apakah kamu minum terlalu banyak obat Cina? Fang Yu mengerutkan kening. Tidak, jangan bunuh aku, kata Zhong Yao dengan suara gemetar. Saat ini, dia tahu bahwa situasinya sudah berakhir. Jika dia berjuang sekarang, dia hanya akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Jelas, dia membuat kesalahan besar. Investigasi Fang Yu terlalu dangkal. Orang ini, bahkan jika dia tidak mengenal ikan mas kecil itu, dia tidak akan pernah bisa menjadi biksu biasa. Kamu terlalu takut mati untuk melatih begitu banyak orang mati untuk mati demi dirimu sendiri. Fang Yu tersenyum. Dao, Yang Mulia Dao Yu, jangan bunuh aku, apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan memberitahumu. Zhong Yao memohon berulang kali. Katakan padaku dulu, dari mana asalmu, kata Fang Yu. Aku dari 5 sekte besar bisu. Ya, aku adalah cucu Tai Sui, salah satu dari 5 sekte besar, jawab Zhong Yao dengan suara gemetar. Bisu, 5 agama unik, Zhong Tai Sui. Dapat dikatakan bahwa ketiga nama kunci ini tidak dikenal oleh Fang Yu. Hanya nama tempat bisu, saya melihat peta yang disediakan oleh Hu Jian. Ini adalah area di sisi barat Wushu, dan cakupannya seharusnya mirip dengan Wushu. Jadi, 5 sekte besarmu berkolusi dengan Akademi Wanli, untuk mengendalikan Wushu. Fang Yu menyipitkan matanya. Petik 2. Hanya saling membantu. Kami membantu Akademi Wanli menjadi kekuatan nomor 1 di Wushu, dan kemudian Akademi Wanli akan memberi kami umpan balik dan membiarkan kami menjadi kekuatan nomor 1 di negara bagian lain, jawab Zhong Yao. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, tapi ku dengar, Yuan Shusheng, Presiden Akademi Wanli, bukanlah karakter yang suka berpartisipasi dalam hal-hal seperti itu. Ini, Zhong Yao tiba-tiba tersendat. Boom, Fang Yu tanpa ekspresi, meraih kepala Zhong Yao dan menekannya ke tanah, dan terjadi ledakan lagi. Zhong Yao mengeluarkan rintihan menyakitkan dari tenggorokannya, menendang kakinya, tetapi tidak bisa bergerak. Kusarankan kau katakan apa adanya, jangan menguji ketahananku, atau kau mungkin tidak akan selamat dari peringatanku berikutnya. Fang Yu berkata dengan dingin. Saat ini, ia mencengkeram kepala Zhong Yao. Zhong Yao terengah-engah, seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini, di mana ia masih memiliki ekspresi percaya diri dan bersemangat seperti sebelumnya. Aku bilang, jangan lakukan itu lagi. Yuan Shusheng hanya dekan dalam nama, sebenarnya. Zhang Baihe yang mengendalikan Akademi Wanli, Yuan Shusheng sedang digunakan. Karena mulutnya penuh darah, Zhong Yao berkata dengan tidak jelas. Yuan Shusheng ada di atas. Jika demikian, itu masuk akal. Karena sebelumnya, baik itu Liang Qiyu dari Furongmen atau ayah dan anak keluarga Mo dari kota Suijing, mereka semua berpikir bahwa Yuan Shusheng bukanlah tipe karakter yang akan merencanakan hal seperti itu. Jika mereka semua tertipu, maka ayah dan anak Liang Qiyu dan Mo akan terlalu bodoh dan sewenang-wenang,
atau keterampilan akting Yuan Shusheng terlalu hebat untuk menipu begitu banyak pemimpin puncak. Posisi dekan dikosongkan, kedengarannya lebih masuk akal. Mengapa kamu begitu berani menyerang putri kecil dari keluarga Raja Abadi? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Kita tidak bisa menahannya, putri kecil datang ke Wuzhou, untuk kita, itu adalah kesempatan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, kedua keluarga kita ingin mencapai puncak, dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Kapan itu akan menunggu? Jika kamu ingin dengan cepat menekan 3 kekuatan utama di Wuzhou, kamu hanya dapat mengandalkan tingkat kekuatan di belakang putri kecil. Zhong Yao berkata sebentar. Jadi kalian semua menggunakan beberapa cara untuk menyamar sebagai Dewi Liang Qiu dan keluarga Mo untuk bekerja sama dengan Biwan, ingin membunuh 3 burung dengan 1 batu dan menyeret 3 kekuatan utama Wuzhou ke dalam air pada saat yang bersamaan. Fang Yu menyipitkan matanya, jalan. Ya, Biwan tidak punya otak, rencana kita berjalan lancar sampai. Zhong Yao tidak dapat melanjutkan. Semuanya berjalan lancar sampai Fang Yu muncul. Namun kini, rencananya telah gagal total. Keberadaan Fang Yu awalnya tidak direncanakan. Namun sejak kemunculannya yang tiba-tiba, hingga berkenalan dengan ikan mas kecil, dan memperoleh kepercayaan, ia memasuki bidang penglihatan Zhong Yao. Namun ia tetap tidak memperhatikan Fang Yu, membuat kesalahan besar. Ketika Fang Yu mendengar ini, ia telah memahami sepenuhnya situasi keseluruhan pembunuhan ikan mas kecil itu. Sederhananya, 5 sekte besar Zhong Yao lah yang berkolusi dengan Akademi Wanli di Wuzhou, dan ingin membuat masalah besar saat ikan mas kecil itu datang ke Wuzhou untuk bepergian. Jadi, mereka merencanakan pembunuhan, untuk menyeret Bijia, Furongmen dan Sui Jingcheng ke dalam air sekaligus. Adapun Akademi Wanli, karena dekan saat ini Yuan Shusheng kebetulan adalah orang dengan kepribadian yang sangat berbeda, yang tidak peduli dengan keberadaan urusan dunia, hanya untuk menjernihkan hubungan antara Akademi Wanli. Jika bukan karena kecelakaan Fang Yu, rencana mereka akan memiliki peluang besar untuk berhasil. Hei, akhirnya aku menemukan semuanya. Fang Yu berdiri dan meregangkan tubuh. Sebenarnya, insiden ini adalah pertikaian antara pasukan Wuzhou dan Bisu. Terlepas dari apakah Zhong Yao menyembunyikan sesuatu dalam apa yang dia katakan, dialah orang di balik layar. Bagi Fang Yu, orang luar, tidak masalah siapa yang menang atau kalah dari pasukan ini. Karena identitasnya, ikan mas kecil menjadi sasaran untuk dimanfaatkan, dan penyelidikannya hanya demi ikan mas kecil, dan itu sudah cukup untuk menemukan pelaku di balik layar. Kalau begitu gunakan hasil penyelidikan ini untuk menukar petunjuk biksu itu dengan ikan mas kecil. Adapun bagaimana menangani tindak lanjutnya, itu tergantung pada bagaimana ikan mas kecil itu memutuskan. Fang Yu berpikir dalam hati. Pada saat ini, Zhong Yao, yang tidak dapat berbaring di tanah, masih gemetar dan berdarah deras. Dia tidak berbicara, ada keputusasaan dan sedikit keberuntungan di matanya. Dia tahu bahwa pernyataannya sempurna. Meskipun rencananya gagal, setidaknya niat inti dan latar belakang yang sebenarnya belum terungkap. Baginya, itu adalah keberuntungan dari kemalangan. Kota cermin air, di dalam rumah tuan kota. Liang Qiu membawa 20 pembudidaya berpakaian hitam dan tidak kembali ke gerbang Furong, tetapi langsung pergi ke kota cermin air. Dao Yu dan saudara perempuannya diculik. Setelah mengetahui berita itu, Mo Tianlu dan Mo Xian keduanya tampak sangat jelek. Mereka tahu betul apa artinya bagi Dao Yu untuk dikendalikan. Berarti, mereka kehilangan semua hak untuk berbicara. Jika Dao Yu dipaksa untuk menyampaikan beberapa kata kepada ikan mas kecil yang tidak baik untuk mereka di Sui Jingcheng dan Furongmen, maka semuanya akan berakhir. Pertimbangan yang tidak teratur. Mereka seharusnya tidak membiarkan mereka meninggalkan kota Suijing. Setidaknya mereka aman di kota. Mo Tianlu berkata dengan suara berat, wajahnya pucat pasi. Mo Xian menatap Liang Qiu dengan mata aneh, dan berkata, Yang Mulia Dewi ada di sampingku, mengapa aku tidak bisa mencegah hal ini terjadi? Alis di balik kerudung Liang Qiu sedikit mengernyit, dan menjawab pada saat itu, para biksu hitam ini muncul dan membunuh banyak biksu di teras Huijing. Perhatianku terlibat, hanya 2 atau 3 detik, mereka dibawa pergi, dan aku tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Kekuatan Dewi seharusnya berada di puncak alam transformasi ilahi, kan? Mengapa kau terganggu saat berhadapan dengan sekelompok prajurit yang mati?
Apakah penampilan ini tidak sesuai dengan kekuatanmu? Mo Xian mengerutkan kening dan berkata dengan penuh arti. Begitu kata-kata ini keluar, mata Liang Qiu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, apakah kau menanyaiku? Aku hanya merasa aneh bahwa saudara-saudari Daoyu semuanya pergi bersamamu, jadi mereka pergi ke Villa Tianhe secara kebetulan, dan secara kebetulan, sekelompok kultivator berpakaian hitam menyergap di sana, kau. Mo Xian tidak takut dan berkata langsung. Petik 2. Baiklah. Mo Tianlu berkata dengan suara yang dalam, Mo Xian, jangan salahkan aku karena percaya bahwa Dewi Liang Qiu tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika dia melakukan hal seperti itu, tidak perlu kembali ke sini. Sekarang, kita Sui Jingcheng dan Furongmen berada di perahu yang sama, kita harus memikirkan cara untuk mendapatkan kembali saudara-saudari Daoyu, atau menghubungi putri kecil. Mo Xian menarik napas dalam-dalam. Dia juga tahu bahwa kesimpulannya tidak berdasar, jadi dia menenangkan diri dan berkata, jika kamu ingin menghubungi putri kecil. Aku khawatir hanya keluarga Bi yang bisa melakukannya. Bagaimanapun, hanya keluarga Bi dan keluarga di belakang putri kecil itu yang bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, mata Mo Xian tiba-tiba berubah, dan dia berkata, keluarga Bi belum muncul sejak mereka pergi sebelumnya. Mungkinkah mereka? Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, mari kita pergi ke rumah Bi bersama sekarang, mengobrol dengan kepala Bi dan membuat rencana. Kata Mo Tianlu. Setelah itu, ayah dan anak keluarga Mo dan Liang Qiu meninggalkan kota Suijing bersama dan pergi ke rumah Bi. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa saat ini, Daoyu yang paling mereka khawatirkan ada di menara tanpa puncak yang terkenal di antara 4 kekuatan utama mereka. Di dalam pinggang menara, Fang Yu meraih Zhong Yao, yang seperti anjing mati, dan berjalan dengan angkuh keluar dari ruang rahasia. Orang-orang mati itu sebenarnya tidak berbeda dengan boneka. Tanpa perintah Zhong Yao, bahkan jika mereka melihat bahwa situasinya salah, mereka tidak akan bereaksi. Fang Yu meninggalkan bekas di tubuh Zhong Yao. Kemudian, dia datang ke ruang rahasia tempat Han Miaoyi berada, Tuan. Kakak, mata Han Miaoyi berbinar. Dia belum tahu apa yang sedang terjadi, dan mengira dia akan bersiap-siap. Tanpa diduga, setelah Fang Yu memasuki ruang rahasia, dia berbalik dan menutup pintu. Apa? Ada apa? Han Miaoyi bertanya dengan curiga. Kamu masih belum menyelesaikannya? Fang Yu bertanya, melihat tangan dan kaki Han Miaoyi. Petik 2. Oh, Han Miaoyi melepaskan belenggu di tangan dan kakinya. Ruang rahasia itu sunyi. Entah mengapa, Han Miaoyi tiba-tiba merasa sedikit malu ketika dia bersama Fang Yu di tempat yang terpisah dan terbatas seperti itu. Dulu tidak seperti ini, tetapi saat itu tidak terasa seperti itu. Ada apa denganku? Setelah Han Miaoyi melepaskan ikatan, dia menutupi pipinya, merasa sedikit panas. Tetapi dia tetap tenang dan menatap Fang Yu. Kakak, ayo kita pergi selanjutnya. Sebelum Han Miaoyi bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Fang Yu mengeluarkan token yang bersinar dengan kilau platinum. Itu adalah token roh ikan mas itu. Ternyata itu ada di ruang rahasia untuk ini. Han Miaoyi terkejut sejenak, lalu menggigit bibir merahnya, mendengus, dan berhenti berbicara. Fang Yu tidak tahu bahwa Han Miaoyi memiliki begitu banyak pikiran di dalam hatinya. Setelah dia mengeluarkan token itu, dia mempelajari cara menggunakannya. Karena ikan mas kecil itu berkata bahwa dia dapat mengirimiku berita melalui token ini, maka aku juga dapat menggunakan token ini untuk menghubunginya. Pasti benar untuk berpikir begitu. Fang Yu memegang token platinum dan melepaskan sinar roh pengetahuan. Bas, pada saat ini, token itu bersinar dengan cahaya terang. Cahaya itu berkedip-kedip, menerangi ruang rahasia yang gelap. Setelah beberapa saat, wah, Xiao Hei, apakah kau begitu cepat merindukanku? Aku sudah mengatakan semuanya, jangan gunakan token ini. Untuk bermain jika kau tidak punya pekerjaan, kenapa kau? Lupakan saja, bagaimanapun juga, nona ini sangat menawan, sulit bagimu untuk menerimaku untuk sementara waktu. Sudah biasa untuk pergi. Suara ikan mas kecil itu keluar tiba-tiba, dan kata-katanya seperti rentetan meriam. Termotivasi sendiri, Han Miaoyi berkata dengan gigi terkatup. Aku mencarimu karena aku sudah tahu siapa yang berada di balik rencana untuk membunuhmu. Fang Yu berkata dengan tenang. Petik 2. Begitu cepat, Xiao Liu terkejut, lalu berkata, siapa itu?
Katakan padaku dengan cepat, nona ini tidak akan membiarkannya begitu saja. Fang Yu memberitahu ikan mas kecil itu tentang informasi yang baru saja diperolehnya. Bisu, 5 sekte besar, Zhong Yao, Akademi Wanli, Zhang Baihe. Apa-apaan ini? Kata Xiao Liu dengan nada penuh ketidaksabaran. Wajar saja kalau kamu tidak mengerti. Lagi pula, kamu hanya memanfaatkan dirimu untuk menghadapi 3 kekuatan utama di Wushu. Fang Yu berkata, dalam keseluruhan rencana, kamu hanyalah alat. Hei, Xiao Hei, aku tidak senang saat kau mengatakan itu. Kata Xiao Liu dengan pura-pura marah. Baiklah, masalah yang kau minta aku selidiki sudah berakhir. Bagaimana kau ingin membalas dendam terhadap mereka, terserah padamu. Kau harus memperhatikan apa yang aku inginkan dari bantuanmu. Kata Fang Yu. Oh, Xiao Hei, kau benar-benar harus percaya padaku, kau tidak perlu terus-menerus mengingatkanku. Kata Xiao Liu, lagi pula, ini belum berakhir. Bagaimanapun, sekarang kau mewakili aku, kau harus memberi mereka pelajaran. Untuk tindak lanjutnya, mari kita lihat bagaimana perkembangannya di masa depan. Ngomong-ngomong, selain biksu misterius itu, aku ingin memintamu untuk membantuku menemukan nama lain. Fang Yu berpikir sejenak, lalu berkata, tapi sebaiknya kau ada di sana selidiki secara diam-diam, jangan bocorkan nama ini. Sangat misterius, katakan saja, kata ikan mas kecil itu. Dao Tian, kata Fang Yu. Dao Tian, apakah itu ayahmu? Tanya ikan mas kecil itu. Jika kau sudah punya petunjuk, aku akan memberitahumu apa hubungan kita. Kata Fang Yu. Baiklah, tidak apa-apa, jawab ikan mas kecil itu. Itu saja, kata Fang Yu. Hei, Xiao Hei, kenapa kau tidak bertanya padaku tentang keadaanku? Kau tidak peduli apakah aku bisa kembali padamu? Ikan mas kecil bertanya dengan tidak senang. Lalu bagaimana keadaanmu? Kata Fang Yu tanpa daya. Hei, aku diberitahu oleh mulut gagakku, aku harus pulang. Xiao Liu menghela napas dan berkata dengan sedih, kita tidak akan bisa bertemu lagi dalam waktu dekat, Xiao Hei. Begitukah? Kata Fang Yu. Jangan menangis, Xiao Hei, meskipun aku di rumah, aku bisa menyelinap keluar kapan saja, dan tidak akan lama lagi kita akan bertemu lagi. Xiao Liu berkata, baiklah, aku tidak bisa bicara denganmu lagi, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, sia-sia. Suara ikan mas kecil itu tiba-tiba berhenti, dan cahaya token itu juga menghilang. Bah, siapa yang mau melihatnya, siapa yang akan menangis untuknya? Ikan mas ini benar-benar tidak tahu malu. Han Miaoyi berkata dengan tidak puas. Mengapa kamu begitu memusuhi ikan mas kecil itu? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, menurutku gadis ini tidak buruk, setidaknya tampaknya lebih tulus untuk saat ini. Mendengar Fang Yu berbicara untuk ikan mas kecil itu, Han Miaoyi hanya merasa getir di hatinya dan harus menundukkan kepalanya. Fang Yu menyingkirkan token itu, matanya bergerak sedikit. Alasan mengapa dia meminta Xiao Liu untuk membantu menemukan Dao Tian daripada Ji Xingyuan adalah karena dia takut mencari nama Ji Xingyuan akan menarik perhatian King Tianzun. Karena catatan yang ditinggalkan oleh orang tua gila itu hanya menyebutkan Ji Xingyuan dan King Tianzun, Fang Yu secara tidak sadar menempatkan keduanya pada tingkat yang sama. Oleh karena itu, King Tianzun kemungkinan besar mengetahui keberadaan Ji Xingyuan. Meskipun ikan mas kecil itu tampaknya tidak memiliki masalah saat ini, bagaimanapun juga, mereka belum cukup lama saling mengenal untuk sepenuhnya mempercayainya. Sebelum tidak tahu apa-apa tentang King Tianzun, sebaiknya jangan mengungkap nama Ji Xingyuan, agar tidak menarik perhatian. Baiklah, kita bisa keluar. Fang Yu berkata kepada Han Miaoyi. Oh, Han Miaoyi mengikuti Fang Yu dengan muram dan meninggalkan ruang rahasia. Di luar ruang rahasia, Zhong Yao masih terbaring di sana, dan kelompok biksu hitam tidak bergerak. Han Miaoyi tidak terlalu terkejut dengan ini, dia sudah menduga akhir seperti ini. Tempat ini disebut Menara Wu Feng. Terletak di area paling sentral Wushu. 4 kekuatan utama berada di 4 arah menara ini. Fang Yu berkata kepada Han Miaoyi. Saudara Yu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Han Miaoyi bertanya. Sangat mudah, pertama-tama bawa Zhong Yao untuk melihat para pemimpin dari 3 kekuatan utama yang terjebak. Fang Yu menjawab. Bi Jia, Bi Yang, Bi Hantian dan Bi Lingtian baru saja mundur, dan mereka menyambut Liang Qiu dan keluarga Mo. Masalah ini aneh.
Pihak lain benar-benar memahami keberadaan saudara Daoyu. Mo Tianlu berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin beberapa pasukan kita telah disusupi. Sekarang setelah masalah itu terjadi, Bi yang tentu saja tidak dapat mengungkapkan rencananya sebelumnya. Namun, hilangnya Fang Yu mungkin merupakan pukulan fatal bagi mereka bertiga. Satu-satunya yang tidak ikut campur, adalah Akademi Wanli. Tuan Kota Mo, Dewi Liang Qiu. Kita benar-benar harus pergi ke Akademi Wanli, terlepas dari apakah Yuan Shusheng ingin menemui kita atau tidak, kita harus pergi. Bi yang berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir mereka memiliki tersangka yang hebat. Mo Tianlu menatap Dewi Liang Qiu. Bahkan, dia juga merasa bahwa tidak ada tanda-tanda Akademi Wanli sama sekali dalam insiden ini, itu tampak sangat aneh. Benar sekali, mari kita pergi ke Akademi Wanli bersama. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu. Mendengar suara tiba-tiba itu, semua orang menoleh untuk melihat keluar pintu. Fang Yu dan Han Miaoyi berjalan masuk dari pintu, memegang Zhong Yao yang berlumuran darah di tangan mereka. Putus asa, Fang Yu melempar Zhong Yao ke tanah. Pada saat ini, 3 ayah dan anak dari keluarga Bi, ayah dan anak dari keluarga Mo, dan Dewi Liang Qiu semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Fang Yu dan Han Miaoyi, yang baru saja berdiskusi, akan muncul di hadapan mereka dengan cara seperti ini. Tuan Daoyu, Anda, Liang Qiu berkata dengan nada terkejut. Sebenarnya, situasinya sangat sederhana. Saya akan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi setelah saya dibawa pergi. Kata Fang Yu. Kemudian, dia dengan kasar mengatakan apa yang terjadi di pagoda tanpa puncak. Mengenai cara menaklukkan Zhong Yao, Fang Yu menyembunyikan kemampuannya, mengatakan bahwa itu karena senjata ajaib yang diberikan oleh ikan mas kecil itu kepadanya. 5 sekte dari negara bagian lain, berani menjangkau wuzu kita. Bi yang mendengus dingin, wajahnya sangat muram, dan berkata, wajah Mo Tianlu juga jelek, alisnya berkerut, dan dia berkata, Akademi Wanli benar-benar terlibat. Yuan Shusheng awalnya ditunda, tidak heran Akademi Wanli tampaknya telah kehilangan gerakannya dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak berpikir itu kesombongan, saya tidak berpikir itu pasti. Mungkin Zhang Baihe mendorong orang seperti Yuan Shusheng ke posisi dekan hanya untuk menciptakan ilusi bahwa Akademi Wanli acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan bagi dunia luar, yaitu kita. Bi yang menggertakkan giginya dan berkata, kakakku bodoh. Jika dia tidak dibodohi, tidak peduli seberapa banyak Akademi Wanli dan 5 sekte besar berencana, mereka tidak akan pernah berhasil. Pada saat ini, Bi yang terkejut dan marah. Selain kebenaran tentang kerjasama antara Akademi Wanli dan 5 sekte besar, yaitu Fang Yu, sebenarnya ada batasan yang ditinggalkan oleh ikan mas kecil itu. Untungnya, mereka tidak berhasil ketika mereka berada di Villa Tianhe, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Daoyu ini mungkin tidak kuat, tetapi dia jelas telah memenangkan kepercayaan putri kecil, kalau tidak, putri kecil itu tidak akan meninggalkannya senjata ajaib yang begitu kuat. Bi yang berpikir dalam hati. Adapun kemarahannya, itu masih ditujukan pada Bi Wan, hantu batin yang mengkhianati keluarganya sendiri. Jika bukan karena Bi Wan, bagaimana mereka bisa menghadapi situasi berbahaya seperti itu? Untungnya, sekarang setelah Zhong Yao tertangkap, semuanya, kebenaran terungkap. Bi Hantian menatap Fang Yu dengan ketakutan yang masih ada. Melihat ke belakang sekarang, gagasan untuk melakukannya saat itu terlalu berani. Saya hanya memikirkan kemungkinan manfaat dari keberhasilan, bukan hasil tragis setelah kegagalan. Zhong Yao ini, yang memiliki lubang darah di dadanya, adalah contoh yang buruk. Yang terpenting adalah bahwa begitu tembakannya gagal dan identitasnya terungkap, seluruh keluarga Bi harus menanggung kemarahan putri kecil itu. Sama seperti Zhong Yao, yang telah tertangkap sekarang, dan 5 sekte di belakangnya. Ambisi Wujue selalu besar. Dalam beberapa tahun terakhir, sekte Wujue memiliki momentum menjadi kekuatan pertama di bisu. Selama berkembang secara normal, ia akan diakui oleh sebagian besar kekuatan dan menjadi kekuatan pertama di bisu. Itu adalah hal yang pasti. Mo Xian mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, tanpa diduga, mereka tidak puas dengan ini, dan ingin menjangkau wuzu kita. Tidak tertahankan. Jika kamu mentolerir hal semacam ini, itu setara dengan seluruh wuzu menundukkan kepalanya di depan negara bagian lain. Itu tidak bisa ditoleransi. Bi Lingtian di samping berkata dengan keras,
ayo pergi ke Akademi Wanli sekarang dan temukan lelaki tua Zhang Baihe itu terlebih dahulu. Hitung, tenanglah. Biyang menoleh untuk melihat Bi Lingtian dan berkata, hal lama yang kau bicarakan itu bukan milik generasi kita, kau harus membiarkan kakekmu mengambil tindakan untuk melawannya. Jika kau berani mengatakan itu padanya secara langsung, dia akan satu jari dapat menghancurkan jiwamu. Ucapan ini membuat ekspresi Bi Lingtian berubah, tetapi dia tidak takut, dan berkata, jika itu masalahnya, maka kita akan meminta kakek untuk mengambil tindakan. Bukan hanya Akademi Wanli miliknya yang memiliki kekuatan alam Xuanxian. Biyang berhenti berbicara dan menoleh untuk melihat keluarga Mo dan Liang Qiu. Semuanya, dalam situasi saat ini, kupikir, tiga kekuatan kita harus bekerja sama sekali. Biyang berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun putri kecil itu mungkin juga akan melakukan beberapa gerakan, bagaimanapun juga, tujuan sebenarnya dari 5 sekte besar adalah kita tiga kekuatan utama juga harus melakukan serangan balik yang sepantasnya. Kita harus membuat Akademi Wanli dan 5 sekte besar, membayar harga yang paling mahal. Mo Tianlu dan Mo Xian saling memandang. Wajah cantik di balik kerudung musim gugur yang dingin itu juga memiliki ekspresi yang merenung. Keempat kekuatan utama di Wuzhu belum pernah bekerja sama sebelumnya, bahkan jika hubungan antara keduanya lebih acuh tak acuh daripada air, paling-paling hanya sebatas bertatap muka pada kesempatan tertentu. Namun kali ini, kerja sama tampaknya sangat penting. Saya setuju untuk pergi ke Akademi Wanli terlebih dahulu dan berbicara dengan Zhang Baihe secara langsung. Mo Tianlu memikirkannya dan berkata, Liang Qiu mengangguk dan berkata, saya juga setuju. Jika demikian, maka kami akan segera berangkat. Kata Biyang, ayah, tidakkah ayah mengizinkan kakek pergi bersama kami? Tanya Bi Lingtian, tidak perlu cemas seperti itu, Zhang Baihe bukanlah orang bodoh, apalagi orang gila, jika dia berani menyerang kita di Akademi Wanli akan dikepung oleh keluarga Bi, kota Suijing, dan gerbang Furong kita. Setiap generasi akan mengambil tindakan, dan itu akan menjadi perang antara Xuanxian. Biyang menyipitkan matanya dan berkata, begitu Xuanxian bertarung, kerugian yang disebabkan oleh pasukan akan sangat besar, dan tidak sepadan dengan kerugiannya. Jangan katakan itu, ayo cepat pergi, aku juga ingin melihat bab Baihe ini. Fang Yu berkata, lihatlah seperti apa Xuanxianmu di Southern Wilderness. Biyang tertegun sejenak, dan hendak berbicara. Memang, belum terlambat, bawa Zhong Yao ini ke Akademi Wanli segera. Mo Tianlu berkata dengan sungguh-sungguh. Itu terletak di Akademi Wanli di sisi timur distrik pusat Wuzhu. Sebagian besar biksu yang direkrut di Akademi Wanli pandai menggunakan berbagai teknik misterius, yang merupakan spesialisasi mereka. Sebagian besar bangunan di akademi bergaya sekolah, dan setiap dosen di dalamnya sebenarnya setara dengan para tetua dari kekuatan lain. Murid-murid di bawah komando dosen sebenarnya adalah murid, dan seluruh Akademi Wanli dipenuhi dengan suasana akademi dunia sekuler. Pada saat ini, di rumah meditasi Akademi Wanli, sepanjang pengetahuan para siswa Akademi Wanli, ini adalah tempat di mana Dekan Yuansu menghabiskan waktu lama dalam pengasingan. Di dalam rumah, di sebuah ruangan dengan banyak rak buku, seorang lelaki tua dengan gaya abadi dan rambut serta janggut putih sedang duduk di depan meja. Ada papan catur di atas meja. Cara memainkan bidak-bidaknya berbeda dari jenis catur manapun di bumi. Secara khusus, tidak ada sosok lain yang duduk di seberang lelaki tua itu. Dia tampaknya sedang bermain catur dengan dirinya sendiri. Su Sheng, kamu tidak bisa bersembunyi di sini, mereka bertiga akan segera mendatangimu. Pada saat ini, sebuah suara berat bergema di ruangan besar itu. Lelaki tua itu tidak mengubah wajahnya, tidak menanggapi, dan terus bermain catur. Kejadian ini luar biasa, kamu tidak bisa melarikan diri. Pihak lain berkata lagi, sebelum mereka datang, kita perlu berdiskusi dengan baik.